Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran untuk melengkapi proses pembelajaran LMS atau Learning Management System yang akan dilakukan pada semester ini untuk mata kuliah Mekanika Fluida 1. Tema hari ini adalah pendahuluan dan konsep dasar mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Boni Sena, STM Eng PhD. Saya adalah salah satu dosen pengampu dari tim teaching Mekanika Fluida 1. Selamat menyimak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemahaman dasar dari mekanika fluida. Apa yang dimaksud dengan mekanika fluida? Jadi mekanika fluida itu ada kata fluida dan mekanika. Kalau fluida sendiri kan artinya kan sebuah substansi yang berbentuk atau berada dalam fase cair atau gas. Sementara mekanics atau mekanika itu sendiri dapat diartikan sebagai gerakan atau sebuah pergerakan dari substansi di dalam sebuah perspektif yang khusus. Jadi nanti ada, karena kan dalam pergerakan fluida itu kan macam-macam ya perspektifnya. Maka biasanya dalam mekanika di sini ada sebuah perspektif atau sudut pandang khusus yang digunakan dalam meninjau gerakan dari fluida tersebut. Nah, dalam konteks ini karena kita berada pada mata kuliah pembelajaran teknik mesin, maka mekanika fluida di sini difokuskan atau diarahkan untuk mempelajari pergerakan atau gerakan dari fluida atau sebuah gas ya di bawah perspektif yang spesifik untuk teknik mesin. Jadi kita lebih fokus kepada perspektif teknik mesinnya. Karena beberapa program studi atau jurusan di program sarjana di universitas itu juga belajar teknik mekanika fluida. Contoh misalkan teknik sipil, teknik lingkungan, teknik apa lagi? Teknik kimia. Nah, jadi masing-masing jurusan belajar mekanika fluida tapi dari perspektif jurusan mereka masing-masing. Tentu dalam konteks ini misalkan teknik mesin akan belajar fokusnya berbeda sama teknik kimia yang fokus pada proses keteknikannya. Kalau mesin kan kita lebih fokus kepada detail fluida atau mekanika fluida pada yang terjadi pada mesin-mesin fluida seperti misalkan turbin, kemudian pompa, dan lain sebagainya. Ada lagi teknik lingkungan beda lagi fokus mekanika fluidanya. Jadi memang mekanika fluida ini merupakan salah satu aspek ilmu yang sangat luas ya, dan bisa ditinjau dari berbagai macam sudut pandang keilmuan. Nah, dalam konteks ini, sekali lagi saya tekankan, fluid mechanics atau mekanika fluida ini kita akan lebih banyak meninjau dari sudut pandang keteknikan tentunya, dan dari sudut pandang ke arah keilmuan teknik mesin. Oke, selanjutnya untuk belajar tentang fluid states atau fase fluida, kondisi keadaan fase fluida apa saja sih dalam hal ini? Ada 3 jenis biasanya. Pertama ada fase solid, kedua fase liquid, dan ketiga fase gas. Nah, kalau fase solid itu biasanya yang paling gampang contohnya ya es batu ya. Kalau kita misalkan kita membangkukan sebuah air, kita taruh ke dalam freezer di rumah ya atau di kantor, maka air itu akan membeku menjadi es. Nah, itu adalah contoh fluida yang solid. Apakah itu saja? Banyak sebenarnya. Contoh misalkan fluida yang solid, misalkan lilin ya. Lilin itu termasuk salah fluida tapi dia solid bentuknya. Jadi dia awalnya kan cair, lalu dia mengeras menjadi fase yang solid dan lain sebagainya. Nah, kemudian fase yang kedua adalah fase liquid. Fase liquid adalah fase yang berada pada fase cair. Jadi cair itu misalkan air putih ya. Kemudian apa lagi? Sirup itu kan fase cair. Jadi mereka berada pada fase cair, artinya apa? Si zat tersebut menempati wadah tertentu. Kalau tadi solid tadi dia punya bentuk tertentu ya. Kalau solid dia punya bentuk tertentu. Sementara kalau liquid ini dia menempati wadah tertentu. Dan biasanya liquid ini akan mengikuti bentuk wadahnya.
Jadi kalau bentuk wadahnya yang model seperti ini ya dia seperti ini. Kalau bentuk wadahnya mungkin segitiga ya kan berubah jadi segitiga dan seterusnya. Nah, untuk fase fluid ketiga adalah fase gas. Kalau fase gas ini berbeda sama solid yang dia ikatan antar atomnya sangat kuat. Kalau liquid ini dia ada ikatan atom kalau fase liquid, tapi dia lebih fleksibel dan dapat bergerak sedikit bebas. Jadi dia cukup fleksibel. Nah, kalau fase gas ini dia geraknya bebas. Jadi free motion dari partikel-partikel di dalam fluida tersebut. Jadi gerakan sangat bebas, ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu ya, dan macam-macam gerakannya. Nah, makanya kalau dalam konteks fase fluida yang berbentuk gas ini, ketika dia ditempatkan pada wadah tertentu, biasanya dia akan menyebar ke berbagai arah dari wadah tersebut. Misalkan ini ada sebuah gelas ya, taruh gas di sini, nggak ditutup ya berarti dia gasnya akan menyebar ke segala arah. Tapi kalau dikasih tutup di sini, ya berarti gas ini akan menyebar ke gas ini akan menyebar ke ya searah ini saja di dalam wadah ini, tidak kemana-mana. Tapi dia akan memenuhi seluruh ruang dari wadah yang ada di sini. Itu adalah jenis dari fase gas. Nah, dalam konteks mekanika fluida teknik mesin, kita nanti akan lebih banyak fokus ke dua fase saja. Fase pertama adalah fase liquid, fase kedua adalah fase gas. Sementara fase yang solid nanti mungkin akan lebih banyak dibahas di mata kuliah berbeda, yaitu misalkan mata kuliah material teknik misalkan. Nah, itu lebih fokus ke situ. Karena nanti ada beberapa jenis tes, pressure test, tensile strength dan segala macamnya itu akan masuk ke pembahasan ke mata kuliah material teknik. Sementara kalau mekanika fluida, kita fokus pada dua jenis fase fluida, yaitu fase liquid atau fase cair dan fase gas. Nah, sekarang apa sih kemudian yang menjadi aplikasi area dari mekanika fluida itu sendiri? Nah, kita lihat di sini. Ternyata aplikasi area dari mekanika fluida itu salah satunya adalah proses perancangan desain bodi mobil. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat yang mobil-mobil yang ada di pasaran sekarang saat ini ya bentuknya macam-macam. Nah, ternyata sebelum ketika produk tersebut akan di-launching ke pasaran, dilakukan mass production atau produksi massal, maka produk tersebut biasanya akan dilakukan proses desain dulu. Nah, pada proses perancangan dan desain ini, salah satu tahapnya adalah menggunakan yang ada di gambar ini. Jadi ada yang namanya komputasi dinamika fluida atau CFD. Nah, jadi CFD ini fungsinya adalah untuk memsimulasikan gerakan-gerakan fluida yang akan menabrak atau melewati sebuah benda. Biasanya bisa internal flow atau aliran di dalam, atau external flow atau aliran di luar. Nah, dalam konteks bodi mobil ini, maka si perancang atau engineer design dari bodi mobil ini akan merancang bagaimana bentuk bodi mobil yang streamline. Sehingga ketika dia lolos aliran fluida, dia tidak mengalami banyak hambatan atau tabrakan dengan bahasanya tabrakan ya dengan gerakan fluida. Jadi harus se-streamline mungkin supaya dia lebih pertama tidak bergoncang-goncang kan. Kalau misalkan dia mobil tersebut banyak menghadapi tabrakan tanda kutip tabrakan dari angin saat berjalan, maka dia akan sering bergoncang kan, jadi kurang nyaman. Yang kedua juga kalau dia terlalu banyak mendapat hambatan dari angin atau dari udara sekitarnya, maka biasanya akan lebih boros bahan bakar karena kan otomatis gaya dorongnya lebih besar. Nah, makanya biasanya pada perancang-perancang engineer design dari bodi mobil, mereka kan sebisa mungkin mengurangi hambatan atau drag force dari fluida-fluida yang ada di sekeliling bodi mobil tersebut. Nah, selanjutnya untuk aplikasi dari mekanika fluida ini itu adalah pada aliran udara di sekitar pesawat atau di sekitar helikopter atau di sekitar sayap pesawat. Nah, jadi ini adalah aplikasi mekanika fluida yang masih menggunakan komputasi dinamika fluida atau CFD ya, Computational Fluid Dynamics. Nah, jadi ternyata kalau dalam proses analisis aliran udara di sekitar pesawat atau sayap pesawat atau di helikopter,
maka biasa digunakan juga mekanika fluida. Kenapa? Karena ini untuk memastikan ketika pesawat tersebut atau helikopter tersebut digunakan, mereka tidak mengalami stall atau tidak kehilangan gaya angkat. Ya, stall itu kehilangan gaya angkat. Kenapa kok stall berbahaya? Nah, karena kalau sampai kehilangan gaya angkat, maka pesawat atau helikopter tersebut tidak dapat terbang dengan semestinya atau dengan seharusnya, maka bisa mengakibatkan terjadinya accidents atau kecelakaan. Nah, makanya untuk meminimalisir hal tersebut dibutuhkanlah ilmu namanya mekanika fluida untuk mensimulasikan atau memprediksi seperti apa sih gerak aliran fluida pada benda-benda seperti pesawat, sayap pesawat atau helikopter, sehingga hasilnya bagi seorang engineer desain teknik mesin itu adalah dapat meminimalisir terjadinya accidents pada kecelakaan atau kecelakaan pesawat atau helikopter. Selain aplikasi dari komputasi dinamika fluida pada mata kuliah mekanika fluida ini, aplikasi-aplikasi yang lain yang lebih praktis contohnya pasti pada misalkan pada bagian turbin angin. Nah, pada bagian turbin angin ini mekanika fluida sangat penting sekali karena saat proses perancangan turbin angin itu harus ditentukan berapa banyak bilahnya, berapa luas dari bilah atau baling-baling dari turbin anginnya, berapa lebarnya, dan bagaimana ketika ketika baling-baling tersebut dipasang, berapa kira-kira hasil outputnya. Nah, itu dihitung semua pakai prinsip-prinsip mekanika fluida. Atau misalkan pada contoh piping and plumbing system. Nah, ini pun harus menggunakan prinsip mekanika fluida juga. Berapa nanti misalkan panjang pipanya, berapa daya pompa yang dibutuhkan. Kemudian ketika misalkan terjadi kerusakan, apa yang harus dilakukan, bagaimana mendeteksi tekanannya, bagaimana mendesain panjang pipanya supaya tekanannya dia pas dengan kekuatan dari pompanya, dan seterusnya. Itu adalah dari bagian dari keilmuan mekanika fluida. Contoh lain misalkan pada aplikasi industri misalkan. Misalnya tadi piping and plumbing system, aplikasi industri yang menggunakan prinsip mekanika fluida pun banyak. Contoh misalkan pada misalkan pipa udara ya, pada untuk kompresor udara ya di dalam sebuah sistem industri, maka itu pun harus menggunakan sistem mekanika fluida. Jadi nanti dari perancangan di satu denah dari sebuah bangunan industri, ya di sini kan nanti ada aliran udara dari kompresor. Nah, itu bagaimana nanti konstruksinya, bagaimana arah alirannya. Lalu ketika misalkan dipasang pada sebuah bangunan industri, berapa pressure drop terjadi. Nah, ketika terjadi pressure drop, apakah kemudian aliran tersebut akan tetap dapat sampai kepada tempat yang dibutuhkan. Misalkan di gedung produksi A misalkan. Gedung produksi A membutuhkan udara misalkan dalam kapasitas misalkan 100 meter kubik per detik misalkan. Ternyata ada pressure drop di situ. Nah, apakah tetap bisa memenuhi kebutuhan di gedung produksi A tersebut atau tidak? Nah, itu adalah salah satu aplikasi-aplikasi dari mekanika fluida. Nah, berikutnya adalah klasifikasi aliran fluida yang biasanya terjadi di dalam baik itu aliran yang sifatnya internal di dalam sebuah pipa ataupun eksternal. Ya, kita ambil secara umum dulu aja ya karena masih awal. Jadi klasifikasi aliran fluida itu ada yang viskos dan invisit. Kalau viskos ini ya gampangnya adalah dia ada internal resistance atau ada pergolakan di dalam aliran fluida tersebut. Atau bahasa gampangnya apa ya? Ada kekentalan. Ya, viskos ini adalah kekentalan. Sementara invisit ini adalah tanpa adanya kekentalan atau tanpa adanya pergolakan internal dari aliran fluida tersebut. Nah, kira-kira dalam konteks aliran fluida mana yang lebih sering terjadi, apakah viskos atau invisit? Nah, biasanya dalam konteks pemahaman yang praktis ya, kalau udah praktis itu artinya gini, misalkan sebuah aliran fluida itu sudah stabil. Ini ada pipa misalkan ya. Misalnya di sini ada pipa. Misalkan saya ada pipa, anggaplah ini pipa ya, walaupun bentuknya seperti ini. Nah, ini ada pipa. Misalkan pipa tersebut ya cukup panjang sehingga aliran fluida di dalamnya ini sudah masuk kepada fase atau kondisi fully developed flow.
atau aliran yang sudah berkembang penuh. Nah, maka saat fluid ini sudah sampai pada aliran berkembang penuh, maka bisa kita asumsikan bahwa aliran fluid ini sudah sifatnya adalah invisit, artinya tanpa ada pergolakan dari internal fluid itu sendiri. Sementara kalau viskos di sini ya, dia ada pergolakan, misalkan pada awal-awal aliran dia masih alirannya seperti ini misalkan. Nah, kalau pada awal-awal aliran yang masih bentuknya itu tidak beraturan atau masih bentuk seperti ini, misalkan bentuknya saya bedain ya, kotak misalkan. Misalnya seperti ini bentuknya. Nah, ini kan awal-awal aliran. Nah, biasanya masih terdapat banyak pergolakan internal atau kekentalan di dalam aliran fluid tersebut. Ibaratnya kan awal fluid diam lalu dipompa kan dalam pipa itu, lalu tiba harus bergerak kan. Nah, makanya di awal-awal ini biasanya alirannya adalah viskos. Sementara kalau sudah di akhir-akhir, biasanya alirannya diasumsikan invisit. Gitu. Kenapa kemudian ada aliran invisit ini sebenarnya? Aliran invisit ini dibuat oleh para ilmuwan mekanika fluida untuk kemudian memudahkan kita sebagai seorang engineer dalam mendesain sebuah aliran fluida. Ya kalau misalkan setiap kita desain ada aliran viskosnya, ini agak susah dalam proses desain. Nah, makanya kalau Anda belajar, misalkan nanti Anda ambil spesialisasi di bidang perpipaan ya. Nah, di buku handbook perpipaan itu biasanya ya diasumsikan fluid tersebut invisit. Kenapa? Lebih mudah didesain, dirancang. Makanya biasanya dalam pendekatan praktis ya. Jadi ada dua pendekatan di sini, pendekatan keilmuan mekanika fluida dan ada pendekatan praktis engineering. Nah, dalam pendekatan praktis engineering biasanya kita pakai pendekatan invisit. Kenapa ya? Ya kita abaikan aja yang ada pergolakan internal itu tadi. Kita fokus kepada aliran yang sifatnya tanpa adanya pergolakan tadi. Sehingga kita lebih mudah di dalam mendesain pipa, mendesain kapasitas pompa dan lain sebagainya di dalam sistem mekanika fluida. Nah, berikutnya untuk tipe aliran dari sudut pandang di tempat alirannya, maka ada aliran internal, ada external flow. Nah, kalau aliran internal flow ini ya aliran di dalam benda atau body atau sistem dari yang ada pada sistem tersebut, misalkan pipa. Dan biasanya aliran internal ini dia limited space atau dia ruangnya terbatas. Karena kan kalau dalam pipa ya dalam pipa aja. Misalkan ada aliran fluid dalam pipa sini, ya berarti si aliran fluid tersebut hanya dalam pipa saja. Jadi yang dalam pipa yang kita tinjau. Sementara kalau external flow ini sifatnya outside the body or system. Jadi dia ada di luar badan atau di luar dari sistem yang kita tinjau. Misalkan dalam konteks ini adalah bola tenis. Ini bola tenis berarti kan kita tinjau di luar bola tenisnya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Seperti ini. Nah, biasanya dalam konteks aliran fluid di eksternal atau di luar benda, maka biasanya dia punya unlimited space atau ruangnya nggak berbatas. Karena kan untuk bola tenis yang sedang menggelinding atau sedang terbang di udara, maka dia ya sebanyak apapun sekelilingnya masuk kepada ruang gerakan fluida tersebut kan. Nah, tapi biasanya ada restricted counter volume, ada counter volume yang dibatasi di situ. Jadi ada analisis counter volume yang dibatasi dari ruang yang dari external flow tadi. Jadi misalkan pada aliran bola tenis ya cuma segini aja yang kita tinjau counter volumenya. Sementara di luar counter volume ini kita abaikan atau tidak kita tinjau atau tidak kita analisis. Ya, ini kita tidak analisis, yang kita analisis yang di dalam sini saja. Yang kita analisis yang di dalam sini saja. Nah, dari segi alirannya ada dua jenis. Aliran kompresibel dan aliran inkompresibel. Nah, aliran kompresibel ini adalah sebuah aliran di mana parameter-parameter fluida seperti kerapatan atau densitas dan parameter-parameter lainnya seperti temperatur, kecepatan fluida itu dia tidak konstan kalau untuk yang kompresibel. Jadi kompresibel. Jadi compressible ya. Jadi asal kata dari compress dan able. Jadi dapat dikompres, berarti dia densitasnya dan banyak variabel lainnya dia selalu berubah. Kemudian, nah biasanya aliran kompresibel ini terjadi pada liquid flow atau aliran fluida di dalam developing region. Jadi developing region ini adalah sebuah kondisi yang sedang berkembang. Developing region. Kan awalnya kan ini entrance ya. Ini awal entrance.
atau kondisi masuk ya, entrance. Nah, kalau ini kan kondisi berkembang dia, developing velocity profile, jadi mulai berkembang. Kalau ini sudah fully develop velocity profile, sudah berkembang penuh. Nah, biasanya untuk yang compressible flow itu terjadi pada kondisi ini, walaupun nggak selalu ya, secara teoritis ya. Kenapa? Karena pada developing velocity profile ini, baik kecepatannya, densitasnya masih berubah terus dia setiap saat, karena kan masih berkembang kan, masih berkembang. Nah, biasanya untuk aliran yang sudah fully developed velocity profile ini kita asumsikan masuk ke incompressible flow. Kenapa? Kok masuk ke masuk ke incompressible flow? Karena biasanya ketika sudah berkembang penuh, secara teoritis ya, baik kerapatan maupun parameter-parameter lain itu akan lebih konstan. Nah, jadi biasanya itu akan terjadi fully developed region. Tapi apakah selalu konstan? Tidak juga. Jadi gini, sebenarnya pemahaman compressible incompressible flow ini dibuat oleh para ilmuwan untuk memudahkan kita dalam melakukan analisis sistem mekanika fluida. Aslinya sih ya belum tentu tidak ada fluida yang sepenuhnya itu incompressible. Pasti dia adalah mendekati compressible. Rata-rata ya secara realita aliran fluida, maka biasanya mereka akan masuk ke compressible. Ini paling banyak ibaratnya lah. Paling banyak kasusnya. Kok kenapa seperti itu? Karena kan sebenarnya kan kenapa kita ada aliran fluida kan kita ingin mengkompres dia kan, menekan dia untuk menggerakkan fluida dari satu tempat ke tempat lain kan. Misalkan air dari kota A ke kota B kan harus kompresibel aliran fluidanya. Kalau nggak kompresibel nggak bisa dikompres, nggak bisa dialirin dong. Kan logikanya seperti itu. Makanya rata-rata pendekatan asumsi di dunia nyata keteknikan biasanya kompresibel. Nah, akan tetapi ini agak susah nih kalau misalnya kita dalam melakukan perancangan desain analisis aliran fluida, sementara seluruh variabelnya berubah. Di satu sisi kita nggak menggunakan pendekatan komutasi atau numerik. Nah, agak susah. Makanya dalam konteks teknikan ya, mungkin perancangan awal yang sifatnya masih rancangan engineering design awal, biasanya hanya menggunakan pendekatan incompressible. Kenapa? Karena kita dalam menentukan panjang pipa, lebar pipa ya, jenis pipa itu biasanya kita menggunakan densitasnya yang seragam. Walaupun nanti akan berubah di tengah jalan ya, tapi kita pada awal kita seragamin dulu deh supaya kita bisa desain. Karena kalau langsung masuk ke compressible flow agak susah merancang desainnya. Karena banyak sekali parameter-parameternya, bahkan bisa jadi rumus-rumus yang ada di buku-buku mekanika fluid nggak kepake semua. Karena rata-rata untuk aliran compressible flow ini akan menggunakan persamaan empiris. Apa tuh persamaan empiris? Persamaan empiris adalah persamaan yang dihasilkan pada kasus khusus setiap aliran fluida. Misalkan di pipa A persamaannya X tambah X plus Y. Di pipa B persamaan X plus Y plus 1. Kok bisa beda Pak? Ya karena aliran berbeda. Mulai dari berbeda temperatur, beda kecepatan, beda jenis pipa, itu akan berbeda sedikit, akan berbeda. Nah makanya dalam konteks keteknikan, pendekatan perancangan desain untuk S1 biasanya kita lebih banyak masuk ke incompressible. Karena kan nanti Anda pada merancang kan lebih banyak perancangan di awal kan. Sementara untuk pada saat sudah jalannya biasanya nanti akan ada namanya pengukuran secara langsung, baik menggunakan metode misalkan pakai sistem SCADA ya. SCADA itu adalah sistem kontrol data acquisition. Jadi selama si fluid mengalir itu dia akan dikontrol aliran fluidnya, bisa kayak gitu. Atau pakai PLC ya, programmable logic controller dan seterusnya. Nah makanya untuk dalam konteks kita belajar secara analisis ya, secara teoritis mekanik fluid ini, maka kita lebih banyak menggunakan pendekatan incompressible. Sementara compressible itu sendiri akan dipakai misalkan nanti kalau kita sudah mulai masuk kepada pembahasan komputasi dinamika fluida atau perhitungan fluida secara numerik. Nah, untuk jenis aliran fluida sendiri ada 3 berdasarkan tingkat scatternya atau tingkat keteraturannya, maka ada 3 jenis. Jenis pertama adalah aliran laminar, jenis kedua adalah aliran transisi, dan jenis ketiga adalah aliran turbulen. Nah, pada aliran laminar biasanya dia terjadi pada kondisi temperatur yang kecepatan rendah. Jadi masih slow gitu ya, masih slow.
slow motion airnya itu. Jadi gerakannya masih gerakan lambat. Dan biasanya dia smooth layer. Smooth layer itu maksudnya adalah ada lapisan halus dari fluida tersebut. Jadi ada semacam lapisan, tapi lapisan halus di sekitaran dari aliran fluid tersebut. Contoh misalkan kalau di aliran dalam pipa ini ya dia semacam kayak ada lapis batas turbulen, lapis batas di sini, tapi dia halus alirannya. Lapis batasnya halus, nggak kasar, nggak scatter nggak. Nah ini kalau untuk yang laminer. Nah untuk transisi maka dia antara dia masih ada laminar tapi ada turbulen sedikit. Jadi kayak ababil ya. Jadi masih labil. Jadi kadang dia laminar, kadang turbulen, kadang dia laminar, kadang turbulen dan seterusnya. Yang kedua adalah turbulen. Jadi kalau turbulen ini dia acak, high velocity, kecepatan tinggi dan fluctuative layer. Jadi layernya fluktuatif, tidak bisa kita, kalau tadi yang laminar dia smooth layer, kalau ini fluctuative layer. Jadi dia lapis batasnya itu, masuk nama, nanti ada namanya mata kuliah lapis batas turbulensi. Nah ini saya dulu pernah belajar lapis batas turbulensi. Jadi ada lapis batas tapi ada turbulensi dalamnya itu. Turbulensi. Jadi ada lapis batasnya itu, udah gini ilmunya, ya. Nah, kalau dalam konteks realita dari aliran fluida, maka sebagian besar saya bisa katakan masuk pada aliran turbulen. Semua aliran fluida pasti turbulen. Kalau nggak turbulen, nggak ada aliran. Tidak ada yang namanya. Jadi kalau misalkan ambil contoh yang paling gampang deh, di rumah kan kita punya aliran air minum kan ya, dari pusat pumpnya. Nah, kalau tidak ada turbulensi maka air itu nggak bisa sampai ke rumah Anda. Atau nggak, kalaupun sampai itu mengalir kecil banget. Nah sementara kan kita butuh air yang deras kan ya, air yang kencang ya untuk aktivitas sehari-hari di rumah. Nah maka harus ada turbulensi di situ, nggak bisa nggak. Sama halnya dengan di industri, misalnya industri petrochemical, ini harus turbulensi, kalau nggak air nggak nyampe di ke bagian produksi yang mau dituju, gitu ya. Atau misalkan pada kompresor udara, dia kalau nggak ada turbulensi, si kompresor udara itu nggak akan si udara itu nggak bisa digunain di proses produksi. Jadi itulah kenapa harus turbulensi. Harus turbulensi. Akan tetapi saat proses perancangan atau engineering design dari konteks sudut pandang mechanical engineering agak susah kalau masih turbulen. Karena turbulen itu kecepatannya nggak beraturan. Nggak bisa dipakai kecepatan rumus-rumus biasa. Harus pakai rumus empiris statistik. Beda lagi nanti nih. Jadi setiap gerakan ada rumusnya lagi, setiap gerakan ada rumusnya lagi. Dan ini lumayan. Dan kalau tidak dianalisis pakai komputasi atau pakai numerik, ya agak susah. Nah makanya dalam konteks pembelajaran di S1 teknik mesin, biasanya kita lebih banyak menggunakan pendekatan laminar. Ada sesekali turbulen tapi ya sedikit lah, karena pengenalan ini basic banget. Kalau sudah masuk ke tahap S2 S3 baru masih turbulen. Tapi kalau S1 ya laminar dulu deh. Karena ternyata walaupun laminar ini sifatnya low velocity, tapi sebagian besar perancangan, baik itu perancangan pipa yang di handbook itu, mereka menggunakan pendekatan laminar dulu. Laminar baru nanti biasanya ada sekitar faktor koreksi ya untuk mendekati kondisi turbulennya ada berapa. Misalkan sudah ada tuh tabel-tabelnya. Jadi kita desain pakai laminar dulu, baru nanti ada tabel koreksi dikalikan berapa atau dipangkatkan berapa supaya dia mendekati kondisi turbulennya. Itu ada itu tabel-tabelnya. Jadi udah praktis banget engineering tuh. Sementara kalau dalam konteks keilmuan ya, dalam konteks sainsnya, nah barulah kita masuk pada detailnya. Tapi kalau dalam praktis rata-rata sih practical design engineering itu cukup pakai laminar. Nanti bisa ada tabel koreksi lagi, semacam tabel koreksi untuk kemudian mendekati kondisi aslinya. Oke, nah sekarang kita masuk sedikit pembahasan tentang sistem dan kontrol volume. Walaupun nanti akan dibahas lagi di pertemuan selanjutnya, tapi kita tahu sekarang basicnya dulu aja. Jadi dalam mekanika fluid ini ada yang namanya sistem. Apa sih sistem itu? Sistem itu adalah sesuatu yang kita tinjau. Jadi misalkan kita ada gambar ini ya, sistem. Ini adalah kita tinjau sistemnya. Kalau misalkan Anda tidur di kamar Anda, maka sistemnya yang Anda tinjau apa? Ya kamar Anda aja. Anda mengabaikan dapur, mengabaikan ruang tamu dan seterusnya. Itu sistem. Nah, surroundingsnya ini adalah sekeliling yang ada di tempat Anda, misalkan rumah Anda ya. Berarti di rumah Anda apa aja surroundingnya? Kalau Anda ada dalam kamar tidur, sistemnya berarti di kamar tidur. Maka luarnya apa? Ada ruang tamu, misalkan ruang gudang, ya misalkan kamar mandi dan seterusnya. Itu adalah surroundingsnya. Nah,
Boundary-nya apa? Boundary ini adalah sesuatu yang membatasi antara sistem yang Anda tinjau dengan sekeliling Anda. Nah, kalau dalam rumah misalkan di kamar tidur apa boundary-nya? Ya tembok. Tembok di kamar tidur adalah boundary-nya. Sistemnya kamar tidur, ruang kamar tidur, boundary-nya adalah tembok kamar tidur, surroundings-nya adalah ruang tamu, ruang makan dan seterusnya. Nah, sistem itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Ya sebenarnya 3 sih. Ada closed system, open system, sama moving boundary system. Nah, tapi moving boundary system ini biasanya sih kita tidak terlalu bahas di konteks mekanika fluida yang dasar. Kenapa? Kalau moving boundary ini agak cukup rumit untuk dianalisis. Karena moving boundary juga harus menggunakan beberapa aplikasi numerik seperti misalkan integral, kemudian diferensial nih, baru kemudian bisa dihitung moving boundary tersebut. Nah, tapi dalam konteks mekanika fluid dasar, biasanya kita bermain-main cuma di beberapa hal aja, closed system apa open system. Nah, kalau closed system itu ya, closed system di atas ini, jadi sistem ini tertutup. Jadi tidak ada aliran massa yang bisa masuk dan keluar. Tapi energi bisa. Contohnya apa? Contohnya misalkan tangki ini, ada tangki. Tangki ini kita kasih api ya di bawahnya. Kita kasih api di bawahnya. Nah, sehingga udara dalam tangki jadi panas. Nah, ini berarti dalam tangki ini bisa ada energi masuk dan keluar. Tapi tangki ini kita mampatkan sehingga tidak ada massa masuk keluar. Jadi walaupun dalam udara sini jadi panas, tapi nggak bisa udara masuk, nggak bisa udara keluar. Itu yang tertutup. Nah, sebenarnya kalau sistem terbuka, misalkan pada nozzle ya. Pada nozzle terbuka. Kenapa? Karena massa bisa masuk dan keluar, energi bisa masuk dan keluar. Itu adalah sistem terbuka. Nah, nanti untuk yang mekanika fluida kita akan lebih banyak masuk ke yang sistem tertutup atau sistem open. Yang open, yang close. Sebenarnya moving boundary ya itu tadi mungkin dibahas sekali, tapi tidak banyak karena ini harus melibatkan proses-proses numerikal atau proses-proses komputasi di komputer. Oke, selanjutnya adalah dimensi dan unit. Dimensi ini sebenarnya salah satu basic yang harus kalian tahu sebelum kalian belajar lebih jauh tentang mekanika fluida. Contoh misalkan di sini ada variabel akselerasi ya atau percepatan, ada sudut, ada percepatan sudut dan seterusnya. Oke, nah nanti masing-masing variabel ini akan dinyatakan dalam bentuk dimensi. Nah, dimensi itu prinsipnya ada 2 sistem ya. Satu sistem MLT atau massa, massnya, M itu massa, L-nya itu length, dan T-nya itu time. Satu lagi itu adalah FLT. FLT itu adalah force, length, dan time. Ya sebenarnya keduanya hampir sama sih. Cuma kalau untuk lazimnya sih biasanya pakai yang MLT. Ya, FLT bisa juga dipakai, cuma agak kurang lazim kalau kita misalkan bicara tentang pelajaran mekanika fluida tingkat dasar. Oke. Nah, di MLT ini, sistem MLT, jadi ada variabel-variabel percepatan, ada sudut, ada percepatan sudut, ada kecepatan sudut, ada luas, dan seterusnya ini akan dinyatakan dalam dimensi M, L, dan T. Ya, jadi seluruhnya ini akan dinyatakan dalam dimensi MLT. Oke. Nah, jadi nanti kita akan belajar sedikit ya, karena ini masih pendahuluan, terkait bagaimana caranya mengkonversi masing-masing variabel-variabel ini menjadi dimensi MLT. Oke. Nanti kita akan belajar basicnya dulu, bagaimana cara mengubah masing-masing variabel ini menjadi dimensi ML dan T. Nah, ini adalah persamaan dasar sebelum kita masuk atau bisa mengkonversi variabel itu menjadi dimensi MLT. Jadi ini adalah persamaan dasar yang wajib kalian tahu sebelum kalian bisa mengubah dari dimensi variabel itu menjadi dimensi yang dinyatakan dalam bentuk M, L, dan T. Apa saja itu? Yang pertama adalah perkalian. Ingat ya, kalau perkalian dan ada pangkatnya, maka pangkat itu menjadi ditambah. Ya, di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N, jadi A M plus N.
Kalau dibagi berarti dikurang. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dikurangi A dipangkatkan M dikurangi N. Kalau dipangkatkan double kayak begini ya, berarti dikalikan aja. Berarti kalau A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat M kali N. Kalau di seperti ini ya, jadi dijadiin satu pangkatnya, berarti itu sama juga bisa dipisah. Berarti kalau AB pangkat M ya, itu akan bisa juga A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau dibalik seperti ini, A pangkat minus N ya, ada minusnya di sini, ingat ya. Maka jadi 1 per A pangkat N. Atau dibalik, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat minus N. Nah, gimana cara aplikasinya? Ini contoh aja ya. Misalkan kita punya persamaan gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ini kan hukum Newton biasa ya. Nah, di mana kita tahu kalau M itu kan dimensinya adalah M ya. M besar seperti ini. Oke. Kemudian kalau A itu apa? A itu kan percepatan. Nah, percepatan ini berarti juga harus kita nyatakan dulu dalam bentuk di persamaan yang lain. Karena kan percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Oke, berarti kita tulis dulu di bawahnya. Di mana bahwa A itu adalah kecepatan dibagi waktu. Oke. Dan di mana juga kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke. Nah, sekarang kita tulis satu-satu ya. Di mana jarak ini itu identik dengan apa? L. T identik dengan apa? T. Ingat ya, di sini kita pakai rumus yang ini sekarang nih. Pakai rumus yang ini dulu. Jadi, kecepatan itu rumusnya bisa disederhanakan menjadi LT pangkat minus 1. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita balik lagi ke atasnya, jadi kita masukkan yang apa? Yang ini ke sini. Jadi sama dengan LT min 1 dibagi T ya, karena dia dimensi T. Oke. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakai yang dibagi, yang ini. Dibagi. Jadi min 1 dikurangi 1 sama dengan min 2. Kita pakai yang ini ya. Jadi sama dengan L kali T pangkat minus 2. Nah, barulah sekarang kita pindahkan yang ini. Pindahkan yang sini ke sini. Ya. Jadi massa dikali L T min 2 sama dengan M L T pangkat minus 2. Oke, nah inilah contoh penerapan dari persamaan dasar ke dalam sebuah penurunan dimensi. Istilah berikutnya yang perlu kalian tahu adalah tentang dimensi yang homogen atau dimensionally homogeneous. Nah, jadi ini tuh prinsipnya adalah kata homogen ini kan berarti sama ya. Jadi sisi kanan dimensi itu akan sama dengan sisi kiri dimensi. Maksudnya gimana? Jadi gini. Misalnya kita punya rumus ini ya, GLBB ya di fisika ya. Di mana V kecepatan akhir sama dengan V0 kecepatan awal ditambahkan A percepatan dikali T ya, dikali waktu. Nah, jadi kalau sebuah persamaan dikatakan punya dimensi yang homogen ketika dimensi yang di sisi kiri itu sama dengan dimensi yang di sisi kanan. Contoh dalam konteks ini. Berarti di sini kan kecepatan itu kan LT-1 ya. Tadi udah saya jelasin dari istilah sebelumnya ya. Sama dengan V0 juga LT-1 ditambah percepatan tadi LT-2. Udah saya jelasin di istilah sebelumnya juga. Dikalikan T atau dimensi waktu. Nah, LT-2 dikali T berarti T-nya berkurang jadi LT-1. Jadi kalau kita lihat di sini, LT-1 sama dengan LT pangkat minus 1 ditambah LT pangkat minus 1. Jadi antara sisi kiri akan sama dengan sisi kanan, maka dapat dikatakan persamaan itu mempunyai dimensi yang homogen. Selanjutnya adalah lagi persamaan yang tidak punya dimensi.
Nah, apalagi nih kan, kalau sebelumnya kan persamaan itu punya dimensi. Artinya dimensi itu ada misalkan untuk dimensi gaya kan MLT-2. Nah, kalau yang ini itu adalah persamaan yang tidak berdimensi atau disebut juga dengan non-dimensional equation. Nah, apa itu? Jadi prinsipnya sama sih sebenarnya. Jadi persamaan ini nggak punya dimensi. Apakah itu M, L, atau T. Jadi dia nggak ada dimensi. Dengan kata lain berarti dimensinya 1. Nah, apa maksudnya? Jadi dimensi ini tuh tidak merupakan sebuah persamaan ya yang akan menyatakan sebuah fenomena yang general dari sebuah aliran fluida atau fisika. Jadi itu para ilmuwan ya di seluruh dunia berlomba-lomba menemukan yang namanya persamaan tidak berdimensi ini supaya bisa menyatakan secara general dari sebuah fenomena, apakah itu fenomena heat transfer, fenomena aliran fluida, ataupun fenomena perpindahan massa. Itu tuh sudah apa? Sudah mafhum sekali, dan biasanya itu mainan-mainan begini nih, mainan-mainan udah tingkat pasca sarjana ya. Kalau tingkat sarjana kita nggak main ke situ. Tapi pentingnya apa? Nah, pentingnya kita mengenal untuk tingkat sarjana ya, persamaan tidak berdimensi ini adalah persamaan tidak berdimensi ini itu bisa digunakan untuk mendesain atau merancang sebuah sistem yang kita butuhkan. Contoh misalkan Reynolds number digunakan untuk merancang perpipaan. Nusselt dan Prandtl number ini digunakan untuk merancang misalnya heat exchanger misalkan. Atau misalkan aliran fluida di dalam sebuah penukar kalor. Dan macam-macam ya. Biasa dipakai pada fenomena heat transfer. Nah, jadi walaupun kalau dalam konteks tingkat sarjana kita cukup memahami penggunaannya saja, aplikasinya di dalam perancangan atau pendesain sebuah sistem dalam konteks ini ya, dalam konteks mata kuliah ini berarti konteks mekanika fluida. Oke. Nah, jadi contoh pertama adalah dimensi yang tidak persamaan tidak berdimensi adalah bilangan Reynolds. Ini kalau kita kulik-kulik hasil 1 nih. Hasil 1. Kemudian Nusselt number pun sama juga, dia dimensi 1 ya. Prandtl number pun sama juga, itu dimensi 1. Oke, jadi kalau kita perhatikan dari semua ini, itu adalah punya dimensi sama dengan 1, atau istilahnya adalah bilangan tidak berdimensi. Nanti kita nggak pakai lagi nih kalau untuk yang Nusselt sama Prandtl kayaknya di Macflow nggak ya. Kita cukup tahu aja. Nanti kedepannya untuk yang di bab-bab selanjutnya kita kan lebih pakai di Reynolds number-nya atau bilangan Reynolds-nya. Nah, terakhir ini ada referensi yang nanti bisa Anda gunakan untuk mempelajari lebih lanjut dari materi-materi yang tadi telah saya sampaikan. Oke, saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.